Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, semoga kabar kamu hari ini dalam keadaan sehat. Kamu masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan juga semoga kamu selalu dalam lindungan Allah. Abang kakak, hari ini kita masuk ke pembelajaran kita yang baru. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 2. Masih semangat kan? Harus semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa dulu. Mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, berkah, dan ilmunya bermanfaat buat kamu. Langsung saja kita mulai materi pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, mengapa kita harus mempelajari materi kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada materi pembelajaran kita hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Nah, abang kakak, kamu pasti sudah tahu bahwa kita hidup di negara Indonesia itu terdiri atas banyak suku, beberapa agama, kebiasaan hidup yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Nah, seperti dikatakan, pelangi itu indah karena warnanya yang berbeda-beda. Sama, kita juga hidup di negara kita dengan agama, kemudian budaya, kemudian juga bahasa yang berbeda-beda itu agar hidup kita terasa lebih indah. Coba kamu bayangkan kalau kita hanya terdapat satu suku saja di negara kita. Kemudian kita juga terdapat jenis kelamin yang sama pula. Bagaimana menurut kamu? Pasti tidak menyenangkan kan? Nah, itulah kenapa Allah itu menciptakan hal yang berbeda-beda agar hidup kita lebih berwarna. Nah, mari kita baca teks berikut. Nah, abang kakak, misalkan mengingatkan, kamu sudah dibagi buku tematik. Silahkan kamu ambil buku tematik kamu dan kamu buka di subtema 2, subtema 1, di pembelajaran 2. Nah, teks berikut yaitu berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi,
Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling di rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Setiap sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, abang kakak, dari teks yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan, kita bisa membuat kesimpulan yaitu, dan kita bisa ambil, perbedaan tidak menghalangi persatuan, bahkan dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Nah, seperti isi cerita ketika mereka seorang 5 sahabat, mereka itu berasal dari suku dan agama yang berbeda, kemudian itu tidak menghalangi untuk mereka melakukan suatu hal yang baik, yaitu contohnya menolong orang lain. Nah, jadi abang kakak, berbeda-beda itu bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama atau bersatu. Justru perbedaan itulah yang harusnya membuat kita bersatu. Nah, di sini ada latihan. Silahkan kamu ambil buku latihan PKN atau latihan tematik kamu. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan perbedaan apa saja yang terdapat dalam cerita. Dan yang kedua, tuliskan manfaat hidup rukun. Nah, latihan itu kamu kerjakan berdasarkan dari teks yang sudah kamu baca. Nah, abang kakak, Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, bahkan bukan hanya di pembelajaran PKN, tapi dalam agama kita, yaitu dalam Al-Quran, Allah juga sudah menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan kita dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Agar kita saling mengenal. Jadi kamu, misal suku Jawa, tidak mau berteman dengan suku yang lain. Begitu juga dengan misalnya ada suku Batak, Mandailing, kemudian suku Minang. Nah, Allah menciptakan bermacam-macam suku itu agar kita saling mengenal budaya yang lain. Seperti tadi dikatakan, bahwa perbedaan itu akan membuat hidup jauh lebih indah. Nah, di sini Allah juga mengatakan bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa. Jadi mau suku apapun kamu, bangsa apapun kamu, nah ketika kamu bertakwa kepada Allah, maka kamu menurut Allah adalah yang paling mulia di sisinya. Sungguh Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Jadi abang kakak mulai sekarang jangan jadikan perbedaan itu untuk menghambat persatuan. Nah, karena perbedaan itu akan membuat hidup kita menjadi lebih indah. Kita masuk ke materi pembelajaran SBDP. Nah, kita akan mempelajari mengenai tari lego-lego. Nah, di teks tersebut mari kita baca bersama-sama. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa. Penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada tiga lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat. Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, abang kakak, kamu ketahui bahwa Indonesia itu terdiri atas berbagai suku, budaya, agama, berbangsa-bangsa. Nah, jadi salah satu yang membuat perbedaan terasa indah itu adalah tarian dari setiap suku yang berbeda-beda. Nah, contohnya saja ini tari lego-lego, tari adat Alor yang bermakna persatuan. Nah, tari lego-lego ini berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Abang kakak, dulunya tarian ini adalah tari perang. Namun kini tarian ini diubah menjadi tarian yang dilakukan ketika penyambutan tamu. Nah, jadi ketika ada tamu yang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, nah para warga yang dituakan, mereka akan melakukan ritual tari lego-lego. Nah, mengapa itu dilakukan? Itu termasuk cara mereka menyambut tamu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa tari lego-lego ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor. Nah, di mana warga mereka itu menganggap ketika tarian ini dilakukan bersama dengan tamu yang datang, nah nantinya mereka mempunyai mimpi agar masyarakat Alor dan juga tamu yang datang agar selalu bersatu untuk membangun kampung serta negeri kita, yaitu Indonesia. Nah, jadi setiap tarian dari setiap budaya masing-masing itu memiliki arti dan makna tersendiri. Nah, dalam tarian kita sudah pernah mempelajari yaitu pola lantai. Nah, masih ingatkah kamu apa itu pola lantai? Miss Eka yakin kamu pasti masih ingat karena pola lantai ini sudah pernah dipelajari sewaktu kamu kelas 4 dan juga di kelas 5.
Nah, pola lantai itu adalah sederhananya adalah perpindahan posisi atau formasi penari saat melakukan tarian. Nah, pola lantai ini digunakan agar memperindah tarian. Bahkan kamu juga sudah pernah mempraktekkannya. Nah, pola lantai itu ada bermacam-macam ya, Abang Kakak. Sudah pernah juga kita pelajari. Nah, di sini kita mengulang kembali pola lantai. Yang pertama yaitu ada pola lantai vertikal atau lurus. Nah, Miss Eka sering mengatakan perbedaan antara pola lantai vertikal dengan horizontal, mereka sama-sama pola lantai lurus. Hanya saja jika vertikal itu lurus ke belakang, sedangkan horizontal itu lurus ke samping. Nah, di sini katanya tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, Abang Kakak, di sini juga ada 3 contoh tarian yang menggunakan pola lantai vertikal. Yang pertama yaitu ada tari Yuspun dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang kedua yaitu ada pola lantai diagonal atau kamu sering mengenalnya dengan pola lantai garis miring. Nah, di sini ada 2 garis miring yang disatukan sehingga membentuk huruf X. Nah, posisi atau pola lantai seperti ini juga termasuk ke dalam pola lantai diagonal. Nah, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ada di gambar, itulah contoh pola lantai penari saat melakukan formasi pola lantai diagonal. Nah, di sini contohnya adalah tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan atau Palembang. Selanjutnya ada pola lantai garis melengkung atau kamu sering mengatakannya pola lantai gerak melingkar, pola lantai lingkaran. Nah, sama ya Nak, garis melengkung, lingkaran, kemudian gerak melingkar, itu adalah pola lantai yang sama. Nah, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Nah, di sini ada 2 contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung. Yang pertama ada tari Mak Badong Toraja dari Sulawesi Selatan. Yang kedua ada tari Randai dari Sumatera Barat atau Padang. Nah, satu lagi yang barusan kita pelajari yaitu ada tari Lego-Lego, benar. Nah, tari Lego-Lego itu adalah tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung. Nah, inilah ketiga contoh pola lantai. Bentuk bagaimana formasinya, kemudian apa-apa saja contoh tariannya. Nah, tapi kamu juga tidak boleh lupa bahwa pola lantai masih banyak lagi kan jenisnya. Apa saja? Ada zigzag, kemudian ada setengah lingkaran, baik itu melengkung ke depan maupun melengkung ke belakang. Kemudian ada juga pola lantai angka 8. Iya, Miss Eka yakin kamu pasti masih ingat mengenai pola lantai. Selanjutnya kita masuk ke materi IPA yaitu tanaman dan habitatnya. Nah, pohon bambu mempunyai ciri khusus yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu yang tajam tersebut terdapat pada batang. Nah, bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Nah, Abang Kakak, berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis. Mari kita pelajari. Yang pertama, itu ada jenis hidrofit. Nah, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara di dalam batang atau tangkai daun. Nah, daunnya muncul ke permukaan air. Nah, contoh tanaman hidrofit ini adalah kangkung. Kemudian yang kedua ada higrofit. Nah, kalau yang pertama tadi ada hidrofit, yang kedua ada higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah.
Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Nah, contoh tanaman higrofit ini adalah pakis. Nah, jenis ketiga yaitu ada xerofit. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Nah, contoh tanaman xerofit ini adalah lidah buaya. Jadi abang kakak, ternyata tumbuhan ini juga dibedakan berdasarkan habitatnya. Nah, kamu harus mengingat bahwa berdasarkan habitat, tumbuhan itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Nah, setiap masing-masing jenis tersebut juga jenis tumbuhannya itu berbeda-beda. Nah, di sini ada satu latihan yang harus kamu kerjakan. Nah, kamu boleh mencari informasi baik dari buku pelajaran yang lain, misalnya yang berhubungan dengan IPA, kemudian boleh juga mencarinya di internet. Nah, latihannya adalah tuliskan 2 contoh tumbuhan berdasarkan habitatnya. Berarti kamu harus menuliskan 2 tumbuhan hidrofit, 2 tumbuhan higrofit, dan 2 tumbuhan xerofit. Silahkan kamu kerjakan latihan tersebut di buku latihan IPA atau tematik kamu. Nah, materi pembelajaran kita yang terakhir hari ini yaitu IPS mengenai proklamasi. Abang kakak, mari kita baca teks tersebut bersama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dr. Andus Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Joyo Adisurya lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916.
Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirya. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, abang kakak, di pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai kalimat tanya adik Simba, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, latihan kali ini kamu diminta untuk mengisi atau mengerjakan peta pikiran sesuai dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari teks tersebut kamu harus mengumpulkan informasi, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, silahkan kamu kerjakan latihan tersebut di buku latihan kamu. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu. Hari ini kita sudah mempelajari banyak materi, yaitu dimulai dari ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Kemudian kita juga mempelajari persatuan dalam perbedaan. Kita juga sudah mempelajari mengenai tari lego-lego, pola lantai, dan yang terakhir kita mempelajari mengenai mencari informasi, mengisi peta pikiran berdasarkan teks mengenai proklamasi. Nah, abang kakak, Miss Eka mengingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang sudah diberikan. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Nah, jangan lupa kamu dokumentasikan hasil latihan kamu melalui foto dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semangatnya sudah mendengarkan Miss Eka memberikan pelajaran hari ini, dan terima kasih sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, kamu selalu semangat, dan ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat untuk kamu, dan semoga ilmunya berkah dan diridhoi oleh Allah. Nah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita ucapkan lafaz hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.